Pemirsa, Yayasan Ekosistem Lestari atau YEL melakukan aksi penyelamatan orangutan Sumatera yang terancam punah karena perburuan liar dan habitatnya yang kian menyempit. Berdiri sejak tahun 2000, Yayasan Ekosistem Lestari telah menyelamatkan lebih dari 250 orangutan dan melepas liarkan 220 orangutan ke hutan hujan. Didirikan pada awal tahun 2000, Yayasan Ekosistem Lestari melakukan berbagai konservasi lingkungan. Salah satunya konservasi orangutan Sumatera yang terancam punah. Melalui program Sumatran Orangutan Conservation Program atau SOCP, yayasan ini telah menyelamatkan lebih dari 250 orangutan di daerah Sumatera yang kehidupannya terancam. Pasalnya, hutan yang menjadi habitat mereka tereksploitasi dengan pembangunan dan tata kelola ruang yang tidak ramah lingkungan. Selain keberlangsungan hidup orangutan terancam, hal ini juga menimbulkan konflik orangutan dengan manusia. Tidak hanya menyelamatkan orangutan dan menempatkan di penangkaran yang aman, Yayasan Ekosistem Lestari juga telah melepas liarkan 220 orangutan ke hutan hujan Provinsi Aceh. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan populasi orangutan di area yang menjadi rumah bagi orangutan Sumatera. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Kusnadi selaku Ketua Yayasan Ekosistem Lestari. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Kusnadi, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Kabar baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Baik, sebelumnya kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Ekosistem Lestari ya, yang menyelamatkan orangutan kita karena kehidupannya yang terancam. Nah, ini boleh diceritakan Pak Kusnadi, apa yang menjadi keresahan Bapak sehingga mau ikut serta, mau turun tangan untuk menyelamatkan orangutan kita? Ya, pertama lebih keterpanggilan para pendiri Yayasan Ekosistem Lestari, ya, di ujung tahun 90-an, namun ada juga sebelum itu sudah ada upaya kegiatannya. Nah, terpanggil dan ingin berperan membantu pemerintah dalam upaya menyelamatkan ikon ya, satwa kunci, salah satu satwa kunci di Sumatera Utara khususnya gitu. Sehingga dari keterpanggilan tadi ya kami tergerak untuk melakukan upaya konservasi orang hutan. Oke, baik. Jadi terpanggil ya untuk menyelamatkan hewan yang menjadi ikon nih di negara Betul. kita. Baik, ini melakukan aksi penyelamatan orang utan yang terancam oleh apa, Pak Kusnadi? Apakah ada banyak perburuan liar di sana atau seperti yang ditayangkan sebelumnya yang kita saksikan, habitatnya mereka yaitu hutan yang kian menyempit sehingga mereka juga bingung untuk mencari tempat berlindung, rumahnya atau mencari makannya tidak ada karena ya sudah tereksploitasi dengan adanya pembangunan yang masif. Iya betul, karena memang persoalan ruang ini kan menjadi tuntutan ya, baik itu ruang hutan ataupun kawasan hutan ya. Karena ada kebutuhan ruang tadi, kita ingin agar keberadaan hutan ya kan untuk habitat orang hutan ini tetap terjaga. Karena dari 4 jenis kera besar itu salah satunya adalah orang hutan. Dan itu hanya ada di Indonesia. Khusus untuk Sumatera Utara ini lebih spesial lagi karena ada khusus orang hutan Tapanuli yang berada di Tapanuli hanya berada di Provinsi Sumatera Utara. Kalau orang hutan Sumatera itu ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, ada di Jambi yang kita rilis ke sana juga ada ya. Kalau orang hutan Kalimantan ada di beberapa provinsi di Kalimantan sana. Di konteks ini kita patut berbangga sebagai publik Sumatera Utara dan menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan orang hutan Sumatera maupun orang hutan Tapanuli. Baik. Kalau kita sekarang bergeser sedikit ke aksinya, aksi penyelamatan orangutan ini kan pasti nggak gampang ya, harus ada aturannya, harus ada SOP-nya. Lalu bagaimana Pak proses aksi penyelamatan orangutan ini? Apakah melakukan mapping dulu begitu di beberapa titik yang kira-kira rentan orangutan tidak bisa bertahan hidup di sana, atau random secara acak begitu di berbagai wilayah hutan-hutan yang ada di Sumatera atau seperti apa, Pak Ya, Kusnadi? ada beberapa kategori ya. Pertama, kalau itu dipelihara oleh orang, mungkin karena belum paham ya sehingga dia memelihara orang hutan. Tentunya
kita meminta pemerintah akan melakukan penyitaan. Ya kan. Tetapi kalau ada orang hutan yang terisolir di suatu, katakanlah karena ruang hidupnya itu terfragmentasi, itu kita evakuasi. Jadi duanya tentunya SOP-nya berbeda ya. Jadi ada yang SOP evakuasi, ya kan, ada SOP penyitaan ataupun disita oleh negara. Semuanya kita berada berbarengan karena memang tik elitnya adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam setempat, dalam hal ini Sumatera Utara. Jadi semuanya itu sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, SOP-nya juga. Baik, jadi ada di berbagai sektor ya penyelamatan, mungkin di hutan yang langsung terjun ke penyelamatan orang hutannya sendiri, atau ada satu sisi yang di penangkaran ilegal mungkin ya yang akan Ya, diselamatkan. pelihara orang. Iya, kemudian diselamatkan dibawa di tempat yang lebih aman oleh teman-teman dari Yale ya. Sejauh ini sudah ada berapa banyak Pak Kusnadi orang hutan kita yang diselamatkan dan kondisinya seperti apa saat ini semua yang ada di tempat yang ada di Yayasan Yale ini? Ya, dari sejak berdiri sampai sekarang itu sudah ada 452 orang hutan dan kita rilis, ada di Jambi, ada di Janto. Nah, eh, tergantung dari prosesnya lah ya. Jadi setelah 2011 karena ada ketentuan dari pemerintah Aceh bahwasannya orang hutan yang katakanlah disita ataupun dievakuasi dari wilayah Aceh itu harus dikembalikan, ya kita ikuti ketentuan tadi dan kita rilis di Aceh Besar Janto. Oke, baik. Kalau untuk saya ingin membahas lagi, mendalami lagi tentang aksi penyelamatannya, karena ini menjadi sesuatu topik yang penting ya untuk kita bersama. Apakah ada penyelamatan juga yang dilakukan dari aksi perburuan liar ya? Karena orang hutan ini kan juga rentan diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini apakah juga ada aksi penyelamatan orang hutan yang kira-kira orang hutannya betul-betul terpuruk keadaannya karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab? Ya, ada banyak tipikal ya. Ada juga karena konflik dengan manusia. Terakhir yang paling tragis itu ada orang hutan di daerah wilayah Aceh di Subu Salam. Itu kita selamatkan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sekali, baik situasi fisiknya maupun bahkan anaknya juga, anak dari orang hutan tadi juga turut meninggal atau mati juga gitu. Karena terjadi konflik antara satwa dan manusia. Ada juga penyelamatan yang melalui repatriasi yang dilakukan oleh negara, kita bersama pemerintah tentunya, karena katakanlah dipulangkan dari negara lain, kembalikan ke Indonesia. Ada juga karena upaya yang dilakukan oleh penegakan hukum dan kita selamatkan. Banyak variasinya dan tentunya ini semua jadi jadi fokus kita untuk melakukan upaya penyelamatan orang hutan. Oke, jadi berbagai kondisi dari orang hutan yang bahkan terpuruk sekalipun, sangat berat kondisi fisiknya, mentalnya, juga diselamatkan agar mereka juga bisa tetap terjaga kesehatannya kembali dan ke depannya mereka juga bisa dilepas liarkan kembali ke hutan ya. Nah, membahas Betul. dilepas liarkan kembali ini kan tentu ada prosesnya, ada perawatannya juga agar mereka juga bisa siap dalam kondisi mentalnya dan juga kesehatan fisiknya. Ini bagaimana cara perawatan kedua hal tersebut dari mental dan fisik orang hutan sehingga mereka siap untuk dilepas liarkan kembali, Pak Kusnadi. Tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Kusnadi, selaku Ketua Yayasan Ekosistem Lestari. Pak Kusnadi, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya Pak.
Ya, Bagaimana dengan proses perawatan orang utan yang kira-kira terancam kehidupannya di hutan? Apakah ada seperti dokter yang menangani secara intim dari kesehatan mentalnya maupun kesehatan fisiknya sehingga mereka bisa betul-betul bisa pulih ya dan nantinya akan disiapkan untuk dilepas liarkan kembali ke hutan? ya, ya pasti tentunya ada. Karena begitu orang hutan masuk ke karantina orang hutan kita, itu seluruh tahapannya diberlakukan. Yang pertama yaitu kita akan cek medical check up-nya lebih dulu, situasi keadaan orang hutan ini. Karena pada umumnya yang datang itu dengan situasi yang sangat memprihatinkan, sehingga perlu dimasuk katakanlah medical check up komprehensif Mhm, di kandang di kandang isolasi, mhm, dimonitor perkembangannya, kesehatannya bagaimana, sudah betul-betul sehat, mulai dikenalkan dengan orang hutan yang lainnya. Ya, pelan-pelan hmm, dikenalkan ya di kandang rehabilitasi tadi, setelah isolasi di kandang rehabilitasi. Kira-kira cocok mereka ini sama orang hutan ini, nanti mereka akan dimasuk ke kandang sosialisasi, ada kandang cage yang lebih besar lagi, berapa individu di sana dipertemukan. Setelah itu udah cocok, mereka juga di-trade lagi hmm, untuk pengetahuannya tentang hutan, karena masa lalu orang hutan ini kan beragam. Kalau mereka yang penuh dengan kekerasan, dia akan lebih agresif, ya kan, hmm, terhadap dengan kawan ataupun dengan apa ya dengan lingkungannya yang pasti. Kemudian dengan masa lalu orang hutannya ini terlalu dimanja, ya jadi pemalas dan macam-macam. hmm, Nah, setelah mereka selesai di kandang sosialisasi ini, mereka akan masuk ke semacam forest school lah ya, istilah kita di situ ya. mhm, Jadi kita 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 treat enrichment lagi mereka ini di forest school tadi. Karena kalau mereka coba bisa dibayangkan dengan bertahun-tahun masa lalunya mereka pada saat dipelihara orang tadi di kandang saja, tentu otomatis kan kemampuan alamiahnya sebagai pemanjat yang terbaik itu ya berkurang. Lalu kita train mhm, lagi di sana, coba lepaskan. Dan pada umumnya karena orang hutan yang masuk itu katakanlah masih anak-anak, ya mhm, karena induknya dibunuh, anaknya yang diambil sama orang hutan atau apa ya, itulah yang kita selamatkan, orang hutan yang kita selamatkan. Ada juga orang hutan dewasa yang kita selamatkan juga, tapi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. hmm, Sudah siap tadi Pak di kandang sudah selesai, sudah lulus lah katakan Pak ya, mhm, di forest school di dekat lokasi karantina. Kita akan deliver ini katakan satu kelompok kecil ya ke stasiun rilis, hmm, stasiun rilis kita yang berada di wilayah Aceh Besar di sana, di Janto ya. Nah, sebelum masuk ke setelah tiba di stasiun rilis juga, itu kita kita ajari lagi. hmm, Kalau kemarin mirip-mirip hutan atau katakan sekarang akan siap-siap masuk ke betul-betul lokasi hutan, ya kan? hmm, Masuk ada forest school lagi. Di stasiun rilis kita ada forest school lagi ya. Sudah setelah mereka tentunya sudah stabil, sudah sehat semuanya. Di-train lagi di sana. Kemudian nanti baru sudah siap mereka kita lepaskan masuk ke dalam hutan mhm, ya. Nanti terus kita pantau perkembangannya atau kita monitoring pasca rilisnya. Tentunya namanya lingkungan yang baru atau apa pasti banyak banyak hal-hal yang mungkin kadang mereka kembali lagi lihat ya. Ada juga yang langsung langsung jadi liar, ada juga ya kan. hmm. Ada juga yang sering bolak-balik juga, ada juga banyak banyak hal lah tentunya. Baik, jadi ini ada sebuah proses tahapan yang panjang ya ketika diselamatkan, kemudian diletakkan atau dirawat di dalam sebuah penangkaran yang aman tentunya, kemudian dicek kesehatan mentalnya, kemudian kesehatan fisiknya, diadaptasikan juga, dipertemukan juga dengan orangutan-orangutan di penangkaran Iya, lainnya agar mereka juga bisa membuat sebuah bonding ya dan betul. setelah mereka siap nantinya baru akan dilepas liarkan kembali ke hutan. Saat pelepas liaran sendiri tadi di tayangan banyak sekali orang hutan yang dibawa menggunakan mobil jeep ya ke dalam sebuah hutan kemudian menyeberangi sungai. Ini hutan-hutannya di mana saja dan apakah betul-betul hutan tersebut juga sudah dipastikan aman dari perburuan liar ataupun pembangunan yang masif Pak di daerah Sumatera?
Ya, kalau untuk daerah Sumatera itu lokasi rilis itu ada dua. Satu di Jambi, Bukit 30, yang satu di Janto. Di Janto di Aceh Besar sana. Ada di sana kita lepas liarkan. Nah, soal pengamanan kawasan itu tentunya menjadi domain utama dari eh, KPH maupun BKSDA setempat lah ya, ataupun Gakum dari KLHK untuk melakukan pengamanan kawasan. Tetapi kita juga menjadi turut bertanggung jawab juga untuk memastikan bahwasannya kawasan hutan tadi terjaga, ya kan, sehingga keberadaan biodiversity di sana khususnya orang hutan juga bisa terjaga juga begitu, Pak. Baik. Jadi memang sudah dipastikan hutannya terjaga ya dari perburuan liar ataupun dari pembangunan yang masif yang mengganggu habitat mereka. Nah, membahas Ya, tadi tentang monitoring saat ya, orang hutan sudah dilepas liarkan di hutan. Ada beberapa orang hutan yang mungkin tidak bisa survive ya, seperti yang Pak Kusnadi sudah sampaikan. Mereka malah juga ingin kembali lagi ke tempat karantina dari Yayasan Ekosistem Lestari karena belum bisa, Pak, untuk mencari makan sendiri di hutan. Bagaimana dengan persoalan ini? Apakah dari Yayasan Ekosistem Lestari juga mengajarkan caranya mencari makan di hutan dan benar-benar bisa mengajarkan mereka survive di alam liar, Pak Kusnadi? ya, tadi dua tahap ya. Pertama waktu masih di kandang karantina, di karantina itu kita sudah ajarin mereka juga. Oh, oke. Kita sudah train mereka bagaimana ya kan menghadapi alam liar ataupun hutan. Begitu juga di stasiun rilis, kita ajari lagi mereka bagaimana mereka dalam tanda kutip orang hutan, Pak ya, supaya bisa katakanlah survive di alam liar sesungguhnya begitu. Adapun kalau mereka masih katakanlah datang ke kandang atau ke lokasi rilis ya di tempat kita, ya mungkin saja terjadi ya kan, tetapi ada juga banyak yang langsung liar gitu. Ada banyak faktor tadi di sana ya. Ya mungkin belum terbiasa dengan lingkungan sekitarnya bisa jadi ya kan. Maksud saya hutan setempat ya kan, sehingga masih khawatir. Mungkin juga pada saat rilis itu pas kebetulan belum sudah habis season musim buahnya misalkan ya kan. Kita masih kadang datang ke lokasi ya kan. Tapi overall rata-rata memang yang tidak ada persoalan khusus dia ya langsung cepat dia beradaptasi ataupun menjadi liar lah gitu. Baik, jadi berbagai upaya telah dilakukan dari YEL agar satwa atau hewan yang menjadi sebuah ikon di negara kita ini tetap bisa lestari dan terus akan ada ya, sehingga anak cucu kita juga tetap bisa mengetahui adanya orang utan di Indonesia. Terima kasih Pak Kusnadi telah berbagi informasi dan waktu bersama kami di Halo Indonesia. Salam hangat, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Toys Kingdom mendonasikan lebih dari 1.000 mainan kepada anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Seperti apa aksinya? Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.